Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Susanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan supervisi pasca observasi yang akan saya laksanakan hari ini. Dan di sini saya sudah ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Saleh. Kemudian ada rekan saya, Ibu Herma Herliani. Gimana Bu Herma, kita sudah siap untuk melaksanakan pasca observasi? Iya. Assalamualaikum Bu Herma. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah hari ini sehat ya. Bu Herma, di sini kemarin kan kita sudah melaksanakan, Bu Herma sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ya kemarin, dengan tema benda-benda yang ada di langit. Kemudian mengangkat subtema pelangi, begitu ya Bu Herma ya. Iya. Saya mau tanya Bu Herma. Saya mau tanya Bu Herma yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Herma setelah kita melaksanakan kemarin Bu Herma melaksanakan kegiatan pembelajaran? Setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya Bu Ana ya. Perasaan yang pertama kalau waktu pembelajarannya itu sendiri Bu Ana ya, saya deg-degan Bu Ana. Deg-degan sekali karena memang saat itu kan karena di supervisi ya Bu Erna ya, jadi berasa dilihat gimana ya perasaannya gitu. Tetapi setelah berjalan ya Bu Erna, berjalan pembelajarannya, kita sudah mulai sudah mulai tenang gitu kan, sudah mulai bisa menguasai keadaan. Akhirnya pembelajaran sudah berjalan, perasaannya ada itu lega ya Bu Erna ya, lega. Alhamdulillah gitu lah. Alhamdulillah akhirnya bisa gitu kan melaksanakan pembelajaran yang insya Allah lebih baik gitu. Terima kasih. Berarti alhamdulillah Bu Herma sudah merasakan lega karena merasa sudah melaksanakan kayak gitu ya dengan baik kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Herma, menurut Bu Herma, apakah pada rencana pembelajaran yang telah Ibu Herma sampaikan kemarin itu apakah sudah terlaksana semua Bu Herma? Tentang rencana pembelajaran ya Bu ya, sesuai apa yang sudah saya tulis, yang sudah saya rencanakan, menurut saya ya Bu Erna ya, nggak tahu kalau menurut Tian gitu sebagai supervisi, kalau menurut saya itu sudah terlaksana sih Bu Erna ya, sesuai dengan apa poin-poin yang sudah saya tuliskan di rencana pembelajaran tersebut. Selanjutnya kemarin di situ kan ada tujuan pembelajarannya tuh Bu Herma, yang sesuai yang sudah disampaikan, bahwa anak-anak kemarin bisa mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi tentang pelangi gitu ya, benda-benda langit ya Bu benda-benda Erna ya, yang ada kayak gitu. Nah, apa terkait dengan tujuan pembelajarannya, apakah anak-anak sudah tercapai seperti yang Pian tuliskan pada rencana pembelajaran yang telah Bu Herma tuliskan kemarin? Iya. Kalau kita lihat dari pembelajaran yang kemarin ya Bu Erna ya, sesuai dengan apa yang saya tulis di rencana pembelajaran saya itu, saya lihat sudah tercapai ya Bu Erna ya, untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di rencana pembelajaran. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi benda-benda langit, utamanya kan tentang pelangi. Anak-anak sudah, Ibu pelangi gitu kan, langsung aja menjawab pelangi itu adalah benda-benda langit, bukan benda-benda yang ada di bumi. Maksudnya kan anak-anak sudah tahu itu. Terus tentang kita kemarin juga mencampur warna ya Bu enak ya. Anak-anak sudah tahu itu warna-warna dasar, warna-warna primer, warna-warna sekunder juga. Kalau warna ini dicampur dengan ini jadinya apa kan, akhirnya ketika praktek mencampur warna bisa, dan ketika mengerjakan lembar kegiatannya pun anak-anak bisa gitu loh. Alhamdulillah, artinya dari tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di rencana pembelajaran itu
pas di waktu pembelajarannya alhamdulillah anak-anak sudah bisa gitu. Iya. Berarti sudah tercapai ya Bu ya Iya. dari tujuan pembelajarannya. Kemudian dari obrolan kita waktu sebelum yang pra-observasi kan kita membahas nih kemungkinan apa, hambatan-hambatan apa saja yang mungkin bisa terjadi. Iya, gitu. kemarin. Kemarin yang sudah seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kalau nggak salah Ada air tumpah ada gitu air kan. yang tumpah, nah air yang tumpah. seperti itu. Nah Iya. kemarin itu bagaimana Bu? Apakah menurut Bu Herma ada hambatan-hambatan yang dirasa oleh iya. Bu Herma Iya, dalam waktu pelaksanaan kemarin ya, pembelajaran? iya. Waktu sebelumnya kan sebelum pembelajaran kan kita sudah membahas itu tadi ya Bu ya, tapi alhamdulillahnya waktu pembelajarannya pas pembelajarannya hambatan-hambatan itu alhamdulillah nggak ada ya Bu Erna ya. Air tumpah nggak ada, terus apalagi kemarin itu Bu, kalau kekurangan air mungkin juga ya kemarin disiapkan air ya sudah teratasi karena kita sudah menyiapkan ya. Kalau ada hambatan-hambatan itu terjadi, dan alhamdulillah artinya pembelajaran kita berjalan lancar kalau kemarin ya. Seperti yang saya lihat kemarin ya Bu ya, nggak ada air yang tumpah, alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak ini tetap bisa dengan antusias melaksanakan meskipun sangat antusias. Anak-anak alhamdulillah bisa menjaga kebersihan juga ya. Iya, itu aturan mainnya. Iya. Baik Bu Herma. Terus dari yang sudah Ibu Herma laksanakan kemarin, menurut Ibu Herma apakah ada nih yang perlu dipertahankan gitu Iya. tentang pembelajarannya? Tentang pembelajarannya. Terima kasih banyak Bu Erna ya. Karena setelah kita kemarinnya sharing lah intinya kan tentang pembelajaran. Sebelum-sebelumnya saya itu terkendala pada mandek di ide buat pembelajaran yang lebih menyenangkan anak gitu loh. Kita lebih ke textbook ya Bu ya, yang lebih monoton ya. Akhirnya anak-anak juga itu lagi kan. Nah, tapi bosen jadinya kan. Tapi setelah sharing kan kita sama ibu juga menggali lagi apa yang saya inginkan gitu. Akhirnya ketemulah solusi gitu kan. Bagaimana dengan memanfaatkan benda-benda yang ada juga membuat sebuah karya seni kan kemarin kan. Akhirnya anak-anak juga lebih ke pembelajaran yang lebih ke permainan juga, mencampur warna kan. Anak asik akhirnya main air, tetapi juga nilai-nilai ilmunya juga ada, mencampur warna jadi ini itu kan. Akhirnya alhamdulillah ternyata media pembelajarannya nggak perlu yang susah-susah, yang ada yang di dekat kita pun bisa kan. Pembelajaran ya Bu Erna itu kontekstual ya berdiferensiasi. Nah, mungkin itu yang perlu saya pertahankan untuk pembelajaran saya selanjutnya nanti. Jadi intinya dengan pembelajaran menghadirkan dari benda-benda konkret dari lingkungan sekitar kayak gitu, jadi bisa lebih anak-anak nih paham kayak gitu betul ya. sekali Bu Erna. Terus kalau menurut Bu Herma, kira-kira apa lagi nih yang perlu ditingkatkan dari kompetensi Bu Herma untuk pembelajaran ke depannya? Kalau menurut saya ya Bu ya, intinya waktu pembelajaran kita kemarin ya, pertama itu saya kurang bisa anak itu ada kan mungkin anak-anak yang kurang suka di kegiatan ini gitu kan. Sukanya kegiatan ini aja kan, bermacam-macam kegiatan gitu, pengennya di sini aja, nggak mau di sini. Nah, mungkin saya kurang bisa memotivasi dia untuk lebih menyenangi kegiatan yang satunya gitu loh Bu. Mungkin itu saya masih perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih belajar lagi bagaimana memotivasi anak supaya lebih bisa jangan ke satu fokus aja gitu loh Bu. Baik. Terus Bu Herma, terkait itu tadi kan Pian kepingin bagaimana cara anak ini supaya bisa lebih termotivasi lagi. Nah, kira-kira hal apa nih yang bisa Ibu Herma lakukan? Hal apa ya yang harus saya lakukan? Mungkin pertama-tama saya juga harus
riset dulu ya Bu ya, bagaimana teman-teman di kelas-kelas lain, teman rekan-rekan kita bagaimana mereka membimbing anak-anaknya. Jadi saya juga harus melihat juga gimana teman-teman yang lain. Yang kedua mungkin saya juga perlu lebih belajar lagi ya Bu ya, mungkin dari media sosial, mungkin di apa itu platform mungkin platform juga gitu. Ikut pelatihan juga kayaknya ya Bu ya, yang memang harus lebih menggali lagi potensi yang mungkin masih terpendam dalam diri saya gitu loh. Berarti bagus Bu Herma ya. Jadi dari sini untuk peningkatan kompetensi Pian nih dalam pembelajaran, artinya nanti Pian nanti akan mencari tahu tuh studi banding lah ke kelas kayak gitu, kelas-kelas lain kayak gitu, atau juga bisa melalui platform Merdeka Mengajar. Di situ kan banyak ya ilmu-ilmu yang didapat, kemudian bisa dari YouTube kayak gitu juga ya Bu Herma ya. Baik. Terus Bu Herma kira-kira nih terkait rencana-rencana itu ke depannya nanti Pian kapan nih bisa dimulai dan kira-kira butuh berapa lama waktunya untuk bisa itu ya Bu ya? Iya. Itu kalaunya kapan dimulai kayaknya dari sekarang deh saya harus mulai gitu. Kalau ditunda-tunda kalau ditunda-tunda nanti jadi mandek di situ akhirnya kan. Kalau ditunda nanti deh kan akhirnya nggak jadi. Jadi harus ditanamkan dalam diri saya dari sekarang deh, saya mulai belajar lagi gitu. Kalau seberapa lama ya? Iya. Kalau seberapa lama belajarnya 3-6 bulan deh Bu ya. Mungkin saya bisa menggali lagi potensi yang masih terpendam dalam diri saya. Alhamdulillah kalau gitu. Tetap semangat ya Bu Herma ya, untuk memajukan dunia pendidikan kita. Nah, selanjutnya Bu Herma untuk mendukung dari aksi-aksi Pian ini nantinya untuk perbaikan ini, itu kira-kira dukungan dari mana saja yang Bu Herma perlukan? Yang pasti dukungan yang pertama adalah dari kepala sekolah Bu Erna. Kalau kepala sekolah nggak mendukung nggak bakal bisa maju kan kita. Yang kedua pastinya dari rekan-rekan kerja ya kan, teman-teman yang lain pastinya. Kalau nggak ada dukungan dari teman-teman yang lain juga saya nggak bisa berjalan sendiri. Saya nggak, bahasanya kan kalau kita berjalan kita terbang satu sayap aja nggak bisa terbang kan, harus seimbang lah, harus ada dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan yang lain juga. Selanjutnya Bu Herma, untuk perbaikan nantinya ke depannya itu apakah Bu Herma ada mengagendakan atau mengalokasikan waktu, misalkan Bu Herma kepengen pembelajaran tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini misalkan, itu nanti apakah ada alokasi waktunya kayak gitu, nanti ini berapa ini kayak gitu, apakah perlu nih adanya catatan-catatan, kemudian terus saya kepengen belajar tentang ini loh yang lainnya kayak gitu, apakah Bu Herma perlu nih adanya catatan-catatan kayak gitu? Sepertinya itu sangat-sangat perlu ya Bu ya, karena saya ini orangnya sangat pelupa. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu memang harus saya catat Bu, karena catatan-catatan itu memang harus saya simpan, harus saya taruh di tempat yang memang harus dapat saya lihat akhirnya untuk bisa mencapai target-target saya gitu. Jadi bisa ini ya, dengan adanya catatan, oh ini misalkan durasinya, oh ini aku harus ini, jadi bisa menyemangati diri sendiri. Iya, betul gitu sekali ya. Bu Erna. Baik. Terus selanjutnya Bu Herma, kemarin kan Bu Herma minta nih diamati tentang pembelajaran yang ada di kelas ini. Apakah sudah memberikan kesempatan nih pada murid, apakah murid sudah bisa dia bekerja secara mandiri atau berkelompok kayak gitu. Kalau menurut Bu Herma kemarin kayak apa Bu? Menurut dari penilaian Bu Herma sendiri, apakah sudah sesuai atau belum? Iya, kalau kemarin kan kita pembelajarannya kita bagi untuk ada yang kita bagi per kelompok ya Bu Erna, ada yang dia mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa yang namanya berkelompok ya, berbagi dengan
sesama kelompoknya akan bergantian mungkin atau berbagi kegiatan gitu. Kalau yang sendiri-sendiri dia bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Alhamdulillah kalau untuk pembelajaran kemarin di kelas, alhamdulillah anak-anak sudah bisa ya, sudah bisa mengikuti alur pembelajaran yang kita siapkan. Sesuai dengan aturan permainan. Iya, betul sekali. Baik. Selanjutnya Bu, terus kemarin apakah menurut Bu Herma nih anak-anak sudah bisa untuk memilih pembelajaran sesuai dengan minatnya? Ya, itu tadi kan sesuai dengan apa yang saya harapkan nantinya bisa saya lebih tingkatkan lagi. Anak-anak memang pada dasarnya, pada kebanyakannya ya Bu Erna ya sudah bisa memilih keinginannya sendiri. Mau yang ini dulu, mau yang ini dulu. Tapi kadang ada beberapa anak mungkin ya Bu Erna ya yang memang pengennya di situ aja gitu kan. Ya, nah jadi kalau yang itu menurut Bu Erna sendiri nanti gimana ya, apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya sih untuk kalau kebanyakannya sudah anak-anak sudah bisa pengen di sini dulu, pengen di situ dulu, tapi ada beberapa yang memang pengennya di situ aja, nggak pengen berganti-ganti gitu loh Bu Erna. Ya. Baik Bu Herma, di sini saya juga akan memberikan catatan nih dari hasil observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin ya, di mana Bu Herma telah menyampaikan pembelajaran di kelas kemarin dengan mengangkat tema benda-benda yang ada di langit dengan subtema pelangi. Dari pengamatan saya kemarin bahwa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan kayak gitu, dan kemudian anak-anak di situ sudah bisa mengidentifikasi tentang terjadinya pelangi. Kemarin kan Bu Herma sudah menampilkan lewat video proses terjadinya pelangi. Kemudian Bu Herma juga sudah memberikan sudah memberi kesempatan kepada anak nih memilih kegiatan mana yang sudah dikehendaki oleh anak, yang diminati oleh anak, apakah dia mau mencampur warna atau dengan mengkolase dulu atau dengan mengerjakan LKS. Nah, seperti yang sudah saya amati di situ kemarin anak-anak sangat antusias ya. Alhamdulillah anak-anak sudah antusias dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Ibu Herma juga sudah memberikan kesempatan kepada anak sehingga anak sudah bisa bekerja kelompok. Kemarin saya lihat anak-anak juga sudah bisa berbagi dengan teman-temannya ya. Misalkan di pojok sebelah sini anak-anak sudah mau berbagi tempat, juga berbagi kegiatannya medianya kayak gitu, sudah tertib. Dan satu masukan dari saya, perlu adanya ice breaking Bu, ice breaking atau nanti Bu Herma kan ini jadi CGP ya angkatan 8. Nanti di situ ada Bu pembelajaran tentang stop. Jadi di situ teknik stop. Nah, jadi supaya anak-anak ini jeda, terus dengan adanya ice breaking nanti anak-anak ini supaya lebih fokus lagi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, nanti ditambahkan ice breaking. Jadi kegiatannya nanti anak-anak supaya bisa lebih fokus lagi kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Erna. Ya, untuk semuanya alhamdulillah menurut saya sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Terima kasih banyak Bu Erna. Ya, demikian ya Bu Herma, supervisi pasca observasi yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini, dan saya terima kasih banyak atas waktunya kemarin. Dan satu lagi nih, ini saya kepengen mendengar kesimpulan dari Bu Herma untuk kegiatan pada siang hari ini. Kesimpulannya untuk kegiatan coaching kita hari ini ya Bu Erna ya, alhamdulillah sekali saya merasa sangat difasilitasi ya. Alhamdulillah saya bisa curhat lah bahasanya dengan
apa ya, saya merasa dengan pembelajaran saya tuh merasa masih belum maksimal. Akhirnya kita sharing di sini, dimotivasi lagi sama Bu Erna. Alhamdulillah saya akhirnya bisa menjalankan pembelajaran yang lebih baik ya dari sebelumnya. Alhamdulillah. Terus juga saya bisa lagi mengembangkan mengembangkan kegiatan pembelajaran saya yang enggak gitu-gitu aja gitu kan, juga bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar juga ya. Dan yang pastinya dengan coaching ini menjadikan pembelajaran di kelas saya lebih menyenangkan lagi, Bu Erna. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bu Erna ya. Demikian pelaksanaan untuk supervisi pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.